Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Sulastri, mahasiswa dari PGSD IKIP Siliwangi. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang telah saya lakukan dengan judul Rancang Bangun Media Pembelajaran Puzzle pada Materi Perubahan Wujud Benda berbantuan model pembelajaran Picture untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 5 SD. Yang menjadi latar belakang dari penelitian ini yaitu sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Pasal 40 Ayat 2 pada tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengemukakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan logis. Dalam pengembangan kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotor, tidak semua media atau jenis permainan dapat digunakan. Salah satu jenis permainan yang dapat membantu proses tersebut yaitu sebuah permainan yang terdapat sentuhan fisik antara siswa dan media permainan tersebut secara langsung. Media tersebut secara tidak langsung dapat mendukung terhadap perkembangan kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotor siswa, sehingga dapat membantu menumbuhkan minat dan keinginan siswa terhadap pembelajaran. IPA merupakan usaha manusia dalam memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, serta menggunakan prosedur dan dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapatkan suatu kemampuan. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan bahwa terdapat banyaknya siswa yang kurang pemahamannya terhadap mata pelajaran IPA, terutama pada materi perubahan wujud benda. Hal ini disebabkan karena kurangnya kreatif dari tenaga pendidik, sehingga pembelajaran menjadi sangat membosankan. Sesuai pengamatan yang saya lakukan bahwa guru hanya melakukan metode ceramah ketika menjelaskan. Salah satu solusi pada permasalahan ini yaitu pada dasarnya siswa SD itu lebih cenderung pada kegiatan praktik, sehingga itu menumbuhkan minat belajar siswa. Salah satu yang dapat membantu proses kegiatan tersebut yaitu dengan memilih metode pembelajaran yang bervariasi dan kreatif, serta didukung dengan media pembelajaran yang menarik, sehingga hal tersebut memicu keingintahuan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu media pembelajaran yang dapat diimplementasikan yaitu media pembelajaran puzzle, di mana puzzle yaitu sebuah permainan menyusun gambar dari gambar yang acak menjadi gambar yang utuh. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses dan hasil pengembangan media pembelajaran puzzle berbantuan model pembelajaran Picture untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 5 SD. Untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran puzzle dengan menggunakan model pembelajaran Picture, tingkat kepraktisan media pembelajaran tersebut, dan tingkat efektivitas dari media pembelajaran puzzle tersebut. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode R&D. Penelitian ini dilakukan di 3 sekolah dasar yang ada di daerah Cimahi, yaitu SDN Babakan Pari, Batu Jajar, SDN Geri Asih, dan SDN Cibeber 4. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu produk yaitu media pembelajaran puzzle untuk memfasilitasi pembelajaran siswa. Penelitian ini menggunakan strategi Berg and Gall yang memiliki langkah-langkah yaitu penelitian dan pengumpulan data, perencanaan, pengembangan draft produk, uji coba lapangan awal, revisi produk, uji coba lapangan, dan revisi produk hasil uji coba. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, angket, validasi terhadap ahli materi, validasi terhadap ahli media, dan pemberian soal tes, pretest, dan post-test. Validasi ahli materi digunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan dan kesesuaian materi dengan kompetensi dasar. Validasi ahli media dilakukan untuk mengetahui
tingkat kelayakan media yang dikembangkan. Juga dilakukan uji N-Gain. Hal ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan pada kemampuan pemahaman siswa. Selanjutnya yaitu hasil dan bahasan. Yang pertama yaitu hasil validasi ahli media. Validasi ini dilakukan oleh salah satu dosen PGSD IKIP Siliwangi yang berpengalaman pada bidang tersebut dengan memperoleh hasil yaitu 96,25%, termasuk pada kategori sangat layak. Selanjutnya yaitu validasi ahli materi. Dilakukan oleh salah satu dosen PGSD IKIP Siliwangi dengan memperoleh hasil 96,66%, termasuk pada kategori sangat layak. Selanjutnya yaitu angket respon siswa. Angket respon siswa disebarkan terhadap kelas 5 SD yang menjadi tempat untuk penelitian ini. Dengan hasil SDN Babakan Pari mendapatkan persentase 77,46%, SDN Giri Asih dengan persentase 76,88%, dan SDN Cibeber 4 yaitu 75,35% dengan kategori praktis. Efektivitas media pembelajaran puzzle berbantuan model pembelajaran Pfister and Pfister dapat dilihat pada diagram berikut. Yang pertama yaitu SDN Babakan Pari dengan menghasilkan rata-rata dari pretest yaitu 59,5% dengan mendapatkan rata-rata untuk pretest yaitu 59,5 dan posttest 83,7 dengan N-Gain score 0,62. Selanjutnya yaitu diagram dari hasil uji luas. Yang pertama di SDN Giri Asih dengan skor nilai rata-rata pada pretest yaitu 60 dan posttest yaitu 82, dan N-Gain score mendapatkan skor 0,61. Yang kedua yaitu SDN Cibeber 4 dengan hasil nilai rata-rata pretest yaitu 62 dan posttest yaitu 83 dan mendapatkan nilai N-Gain score yaitu 0,55. Berdasarkan diagram dari uji terbatas dan uji luas, terdapat perbedaan dan hasil N-Gain score dari uji terbatas yaitu 0,62 dalam kriteria N-Gain kategori tingkat sedang. Sedangkan untuk hasil N-Gain score uji luas, yang pertama yaitu SDN Giri Asih dengan mendapatkan N-Gain score 0,61 terdapat pada kategori sedang. SDN Cibeber 4 mendapatkan nilai N-Gain score yaitu 0,55 dengan kategori sedang. Berdasarkan dari hasil penelitian media pembelajaran puzzle berbantuan model pembelajaran Pfister and Pfister untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 5 SD, mendapatkan kesimpulan yang pertama yaitu media puzzle untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 5 SD dinyatakan efektif. Data efektivitas media puzzle diperoleh dari hasil tes pembelajaran sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran puzzle. Yang kedua yaitu minat belajar siswa. Dengan menggunakan media pembelajaran puzzle berbasis model pembelajaran Pfister and Pfister untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa lebih baik daripada minat belajar siswa dengan menggunakan metode ceramah tanpa berbantuan model atau media pembelajaran. Sekian hasil presentasi dari penelitian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.